Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini, saya mau sharing tentang 7 cara jitu nulis 11 buku dalam waktu 1 tahun. Saya akan sharing pengalaman saya bisa nulis 11 buku dalam 1 tahun, dan juga tips dan strategi dalam hal menulis buku yang mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman. Buat teman-teman yang mau baca-baca buku karya saya, bisa beli bukunya di toko Gramedia, atau bisa cek di gramedia.com langsung ya, linknya ada di deskripsi. Nah, saya pernah punya pengalaman menulis 11 buku dalam waktu 1 tahun. Itu terjadi di tahun 2013. Saat itu saya sekitar kelas 2 dan kelas 3 SMA. Nah, di situ saya menulis buku-buku tentang digital marketing. Tentunya ada banyak yang saya tulis waktu itu, ada tentang Facebook, ada tentang website, dan sebagainya. Nah, salah satu buku bestseller yang pernah saya tulis adalah judulnya Jadi YouTuber. Kalau kamu ingin tahu cerita tentang buku itu, bisa tonton video yang ini. Linknya ada di deskripsi. Intinya adalah di tahun 2013 itu saya bisa menulis dan menerbitkan 11 buku, dan saat itu di saat masih sekolah bisa punya kemampuan seperti itu. Nah, lantas bagaimana cara dan strateginya? Inilah cara-caranya. Yang pertama adalah kalau kita ingin produktif menulis buku, pilih tema yang memang kita kuasai atau kita sukai. Jadi dalam hal ini saya punya pengalaman dan juga bekerja di bidang digital marketing, jadi tema digital marketing ini sesuatu yang sudah cukup familiar dan sangat saya kuasai. Dan di situ saya bisa menghasilkan buku-buku seputar digital marketing. Kalau teman-teman lihat buku-buku yang saya tulis, kebanyakan itu tentang YouTube, tentang sosial media, tentang website, SEO juga pernah. Nah, itu memang bidang-bidang yang saat itu dekat dengan keseharian yang saya lakukan. Jadi singkatnya kita bisa pilih tema-tema yang berkaitan dengan keahlian atau pekerjaan kita. Karena itu akan lebih mudah untuk proses pengembangan idenya, proses penulisan, editing, itu semua akan lebih mudah. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua adalah satu kebiasaan baik yang bisa kita lakukan adalah untuk selalu mencatat ide-ide apapun yang kita dapatkan. Terlepas idenya jelek, idenya bagus, ataupun idenya bisa dieksekusi atau enggak saat ini, tapi semuanya bisa kita catat. Nah, dengan ini kita akan punya bank ide untuk bisa kita wujudkan di suatu saat nanti. Jadi, nggak perlu khawatir, nggak harus sekarang untuk eksekusi idenya. Dan untuk mencari ide-ide, khususnya dalam hal penulisan buku, sebenarnya kita juga bisa lihat di toko buku, misalnya baik online atau offline, kita bisa perhatikan tren apa yang sedang terjadi, terutama di bidang yang kita pilih tadi. Dari sana dapat ide, dan idenya bisa dicatat. Nah, cara yang ketiga yang sangat penting adalah selalu buat dan siapkan outline sebelum proses menulis buku. Ini fungsinya untuk membantu kita punya gambaran kira-kira isi buku kita itu akan seperti apa. Di sini saya coba bikin sebuah outline simple untuk salah satu buku tentang Google AdSense yang pernah saya tulis. Teman-teman bisa lihat di video ini ya. Nah, outline itu memudahkan kita saat proses penulisan. Jadi selalu sebelum kita membuat buku, bikin video, ataupun karya apapun, kalau bisa buatlah outline dulu supaya ada gambaran prosesnya akan seperti apa. Dia akan menjadi petunjuk kita, dan dia juga bisa membantu kita terhindar dari kebuntuan. Jadi ketika kita proses menulis, kadang ada bab-bab tertentu yang cukup sulit ataupun kompleks untuk bisa kita kerjakan langsung misalnya. Nah, outline ini bisa membantu kita, kita bisa kerjain dulu loh bab lain untuk proses development naskahnya tetap berlanjut. Tentang tips membuat outline, kamu bisa cek di video tadi ya. Tips yang keempat adalah selalu tetapkan waktu dan target penulisan. Ini penting karena dengan adanya waktu khusus untuk menulis, kita akan bisa membangun kebiasaan untuk lebih konsisten menulis. Contoh, misalkan kita buat dulu target kapan naskah buku ini harus selesai. Misalkan kita targetnya 2 bulan atau 1 bulan kalau misalnya pengen cepet kan di situ. Nah, kita bisa buat waktu kapan kira-kira kita akan menulis. Misalkan kita targetkan 1 minggu 1 bab, dan kamu siapkan waktu untuk menulis. Contoh, misalkan kalau sibuk banget di hari kerja, mungkin weekend bisa luangkan waktu. Nah, di situ bisa dilakukan proses penulisannya. Tapi dibangun kebiasaan untuk produktifnya itu. Yang kelima adalah fokus selesaikan naskah terlebih dahulu. Jadi ketika menulis, sebaiknya kita beresin dulu naskahnya, baru kita lakukan editing atau kita buang bagian yang tidak perlu nantinya. Tapi yang penting selesai dulu, karena kebanyakan kalau di tengah jalan kita udah pusing mikirin nambah ini nambah itu, saat kedepannya itu kita akan lebih lama dan kadang malah jadi buntu, jadi malah tidak selesai naskahnya. Tapi intinya kalau bisa, menurut saya sebenarnya lebih oke untuk kita selesaikan naskah dulu, nanti di saat proses editing baru kita pertimbangkan lagi bagian mana yang misalnya perlu dikurangi, ditambah, atau diselesaikan lagi. Tapi intinya yang penting naskahnya selesai dulu. Tips yang keenam adalah seperti kemampuan apapun, kemampuan menulis ini harus latih secara terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, untuk latihan menulis banyak caranya sebenarnya. Kalau saya dulu juga mengelola blog, jadi pengelolaan
menulis artikel itu menjadi kebiasaan yang sudah sering saya lakukan. Termasuk hingga saat ini ketika bekerja pun di bidang SEO dan digital marketing, menulis, membuat konten itu selalu saya lakukan secara rutin, baik untuk pribadi ataupun untuk keperluan perusahaan misalnya. Jadi tetap dilakukan dan itu sangat membantu kita untuk bisa tetap cepat dan mahir dalam menulis tentunya. Nah, yang ketujuh, yang penting banget juga supaya kita bisa tetap produktif dan banyak adalah perkuat personal branding. Kenapa? Karena untuk buku kita bisa terbit itu salah satunya kita bisa bekerja sama dengan penerbit. Nah, saat ini penerbit itu sangat memperhatikan personal branding dari para penulis. Untuk itu, jangan lupa selain kita produktif menulis, tapi bangun juga personal brandingnya. Untuk membangun personal branding, kalau dari pengalaman yang saya lakukan, salah satunya adalah dengan konsisten menulis dalam jangka panjang untuk satu tema secara khusus. Contoh, saya udah nulis buku komputer dan digital marketing dari 2012, jadi selama lebih dari 10 tahun ini, saya lakukan hal tersebut, dan akhirnya brandingnya mulai terbentuk, bahkan sudah berjalan, dan ini sangat membantu ketika kita ingin bekerja sama dengan pihak lain atau termasuk penerbit misalnya. Kita bisa lebih konsisten untuk berkarya, dan kita juga bisa nih sekarang manfaatkan media sosial ya, pakai webinar, pakai event, pakai YouTube, Instagram, dan sebagainya. Jadi bangun personal brandingnya dan konsistenlah menulis dalam jangka panjang. Itulah berbagai tips yang bisa kita pakai supaya kita produktif menulis, kita punya personal branding yang oke, dan bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Nah, kalau misalkan butuh step by step menulis buku, kamu bisa tonton video ini, linknya saya share di deskripsi ya.